Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Kami bersyukur kalau kita semua boleh hadir di tempat ini pada ibadah PGBI Sekota Batu, di semua karena anugerah daripada Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita pada sore hari ini. Kami undang untuk semua haleluya Yesus. Kami datang ke hadirat-Mu Tuhan untuk memuji, mengagungkan dan menyembah-Mu. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Haleluya.
Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami kembali mengucap syukur atas berkat kasih setiamu yang telah kami rasakan, baik sejak pagi hari, siang, bahkan pada sore hari ini ya Bapa. Kami boleh ada seperti mana yang kami ada. Semua ini atas berkat pemeliharaan Tuhan yang begitu luar biasa. Untuk itu Bapa, pada sore hari ini kami beserta yaitu persekutuan PGPI Kota Batu, sementara kami akan memuji dan membesarkan nama-Mu ya Bapa. Terlebih dahulu sucikan, kuduskan hati kami ya Bapa. Mungkin di dalam hati kami masih ada perkara-perkara yang tidak berkenan di hadapan Engkau. Kami mohon ampun, sucikan, kuduskan Bapa, supaya kami layak untuk menyembah, mengagungkan, memuliakan Engkau melalui pujian kami ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga, dan terima kasih. Demikian juga kami menyerahkan baik para pelayan yang sedang mengambil bagian untuk melayani pekerjaan pada sore hari ini, baik sound leader, singer, baik pemain musik yang teristimewa hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran akan firman-Mu. Kiranya urapan daripada Allah sendiri senantiasa mengalir di dalamnya. Terima kasih Bapa di dalam surga. Demikian juga Bapa, kami berdoa buat anak-anak-Mu yang masih ada di dalam perjalanan Engkau sampai di tempat ini Tuhan, supaya boleh bersama-sama menaikkan syukur, mengagungkan, memuliakan Engkau melalui pujian bahkan yang teristimewa menerima sebagai nasihat daripada firman-Mu. Terima kasih Bapa di surga, dan terima kasih kami akan mengawali ibadah kami pada sore hari ini. Kami serahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang merasa diberkati Tuhan, lambaikan tangan tinggi-tinggi. Puji nama Tuhan dan berikan kemuliaan buat Tuhan. Yeah.
Kami sudah memuji, menyembah, memuliakan Tuhan. Kalau kesempatan sore ini Tuhan izinkan lagi kami memberikan kepada persembahan, itu adalah anugerah yang baik buat kami Tuhan. Kami tidak kehilangan, tetapi sesungguhnya orang yang menabur akan menuai, orang yang memberi pasti akan menuai. Biarlah dengan penuh sukacita kami akan memberi korban persembahan kami. Terima kasih Tuhan. Kami lakukan ini karena ucapan
Amin.
anugerah dan kemurahan-Mu kami boleh ada bersama-sama di ruangan ini, di mana kami sudah memuliakan Tuhan. Engkau hadir di atas puji-pujian kami, dan sebentar kami mau mendengarkan firman. Kami mau meneduhkan hati kami. Biarlah Engkau yang bekerja berkarya. Setiap kebenaran firman-Mu boleh mengambil tempat yang terbaik di dalam hati kami, menjadi tanah yang baik ditaburkan oleh firman, sehingga dia boleh bertumbuh, berakar dan berbuah. Engkau bekerja, Engkau menguasai kami mulai dari belakang sana sampai ke depan. Biarlah berkat Tuhan turun atas kami, dan kami mau menyiapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, shalom. Terima kasih ya, kalau hari ini saya boleh diberikan kesempatan melayani. Jadi kalau bukan PGBI, saya tidak akan berdiri di mimbar yang luar biasa ya pada saat sore hari ini. Ya, terima kasih banyak ya semua, oleh karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Kita akan melihat di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-15. Yohanes pasal yang ke-15. Saya akan lompat-lompat membaca ayat ini di dalam ayat yang keempat, 5 dan ayat yang ke-7. Firman Allah berkata, "Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Ayat yang ke-7, "Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya." Nah, saya jadi judul firman Tuhan pada sore hari ini, melekat. Saudara, dekat dengan melekat itu mungkin agak mirip-mirip ya. Contohnya, kalau saudara mungkin stek apa namanya, seperti Mas Aan, stek avokat saya itu pernah gagal kan ya? Ya pernah gagal karena mungkin tidak melekat betul. Ya, itu harus dilengketkan kemudian diikat. Ya, kira-kira itulah contoh yang paling ringan tentang melekat. Dan firman Tuhan pada saat sore hari ini ada beberapa kali diulang-ulang dalam ayat ini. Dikatakan bahwa yang kita sudah baca tadi dalam bagian ayat yang keempat, "Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Kalau kamu tidak tinggal di dalam aku, maka kamu tidak akan berbuah." Jadi sedekat apapun ranting itu dengan pohon, itu tidak akan berbuah. Saya pastikan. Jadi kalau ranting yang cuma dekat di pohon, itu dipastikan bahwa dia tidak akan berbuah. Jadi benar-benar dia harus melekat. Jadi kalau firman Tuhan itu berulang-ulang disampaikan, berarti ada sesuatu yang sangat penting di dalam pertumbuhan sebagai orang percaya. Jadi banyak kali kita berkata, "Oh, dia dekat sekali dengan Tuhan," tapi belum tentu
dia bisa melekat atau tinggal, ya. Tinggal berada di dalam pohon itu, dalam pokok itu, sama seperti ranting melekat kepada pokok anggur, ya. Kalau ranting itu lepas, ya, secara otomatis dia akan mati. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kehidupan kita orang percaya, kita benar-benar harus melekat dengan Tuhan. Tidak hanya melakukan ibadah itu sekedar kegiatan yang biasa, rutinitas, ya, tanpa kita melihat pertumbuhan yang terjadi. Mungkin penataan pengembangan itu sungguh bagus, ya, tertata rapi, ya. Ibadah itu boleh berjalan tepat waktu, semua itu boleh berjalan dengan baik. Tetapi kadang kita tidak melihat ada hasil, ada pertumbuhan, bahkan ada buah-buah yang diperlihatkan di dalam kehidupan orang-orang percaya. Tidak terkoneksi dengan baik. Di dalam kitab Wahyu pasal yang kedua, ya, kita melihat Wahyu pasal yang kedua. Saya akan baca ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki Dia ke masjid. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Kita baca ayat yang keempat bersama-sama. 1, 2, 3. Nah, jadi kalau kita memperhatikan jemaat Efesus, ya, ini tentunya menjadi harapan saya sebagai gembala, memiliki jemaat seperti jemaat di Efesus, ya. Jadi dari kasat mata kita melihat melalui pembacaan kita pada sore hari ini, jemaat Efesus itu rajin. Jemaat Efesus itu sangat bertekun, ya. Mereka suka berkorban, mereka suka terlibat dalam pembangunan, dalam pelayanan, dan dikatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang sangat luar biasa karena mereka tahu membedakan mana rasul yang palsu, ya, mana rasul yang benar. Saya kalau punya jemaat seperti ini, waduh luar biasa. Tetapi sayang, ya, di dalam bagian ayat yang keempat mereka ditegur dengan sangat keras. Namun demikian aku mencelah engkau. Kira-kira jemaat yang giat, ya, mempersiapkan segala sesuatu seperti gereja ini bisa terbangun. Saya percaya ini sebuah kerjasama yang luar biasa, korban yang luar biasa, waktunya diberikan luar biasa. Lalu tiba-tiba gembala saudara berkata, aku mencela engkau. Kira-kira marah nggak ya? Udah kami berkorban, memberi waktu, tenaga, ya, dan lain sebagainya. Lalu tiba-tiba gembala berkata, aku mencela engkau. Kalau saya pasti tersinggung. Ya enggak, saudara? Ya normal lah. Oh, sudah berupaya demikian rupa. Oh, saya bukan pendeta, kok saya jemaat biasa. Saya sudah berkorban. Lalu dikatakan lagi, aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Jadi di sini menunjukkan bahwa seluruh kegiatan
kegiatan rohani yang baik kelihatannya, tapi kalau tidak memperlihatkan sebuah perubahan karakter dan memperlihatkan sebuah buah, maka itu sesuatu yang tidak berarti di mata Tuhan. Jadi benar-benar kita harus melekat dan terkoneksi dengan baik, ya, antara saya, antara saudara dengan terkoneksi, sehingga benar-benar kalau kita melekat kepada pokok anggur yang baik, maka kita akan berbuah. Sekali lagi, sedekat apapun ranting itu, kalau dia tidak melekat, ya, atau kita sebenarnya tidak terhubung benar-benar dengan Tuhan, maka tidak akan terjadi sebuah kegerakan yang hebat, hanya terlihat di permukaan. Jadi harus melekat. Saudara pernah nggak punya pengalaman yang ngecas gadget saudara dengan harapan supaya baterainya itu waktu dipakai ada. Ya. Saya pernah ngecas ini ya, karena sudah lowbat dicas. Kemudian saya tunggu beberapa waktu, saya lihat, loh, baterainya bukan tambah, malahan turun. Ini casnya masuk nih. Untung pas bukan waktu mau khotbah, kita kan bisa mati tiba-tiba. Waktu belajar, itu saya lihat, loh, kok dari 20 itu semakin turun sampai 10. Padahal mungkin sudah sejam lebih. Jadi ketika saya periksa, rupanya kelihatannya dia nyantol, tapi tidak melekat. Kira-kira sudah ya sedikit pengertian tentang bagaimana kita harus melekat benar-benar ya kepada pokok anggur yang benar. Jadi kalau cuma dekat kelihatannya baik-baik saja, ya, kelihatannya kabel itu masuk, tetapi pada akhirnya kita lihat baterainya makin berkurang. Jadi ini merupakan sebuah contoh yang sangat kita bisa mengerti bahwa kalau tidak benar-benar melekat, maka kita akan jadi seperti jemaat yang ada di Efesus. Ya, dikatakan, aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan aku. Jadi kita harus benar-benar intim sama dengan suami istri, ya. Saking bertahun-tahun hidup dalam keintiman, ya. Sebagai istri tahu apa yang menjadi kesukaan suami, ya. Lalu suami bilang, "Ma atau Bu, tolong buat minuman." Pasti istrinya tahu, ya. Dia suka teh tarik, langsung tahu. Tidak perlu 2 kali, atau Pak Yusak yang buat minuman. Oh ya, tidak perlu Pak Yusak bilang, "Ma tolong bikin kopi." Sudah tahu, ya. Kesukaannya sudah, kenapa? Intim. Jadi kalau kita ingin bertumbuh dengan sehat, dengan baik dan berbuah, tidak hanya melakukan aktivitas rohani, bersekutu secara bersama-sama kelihatan dari luar baik, tetapi kita harus bersekutu secara pribadi. Jadi kita dalam melaksanakan aktivitas gereja itu bisa gagal kalau kita tidak terhubung dengan Tuhan. Jadi ada bagian berkata terhubung dengan Tuhan, ya. Sama dengan kalau kita melihat di dalam kitab Nabi Yesaya 29 ayat 13, ya. Dikatakan mereka beribadah kepada Tuhan, tetapi hatinya jauh daripada. Jadi orang yang meninggalkan Tuhan bukan berarti orang yang sudah tidak ke gereja.
orang yang meninggalkan Tuhan, tapi karena tidak terhubung dengan baik, tidak terkoneksi dengan baik. Coba kita melihat di dalam Injil Lukas pasal yang ke-10. Injil Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-38. Kita akan bergantian membaca sampai ayat yang ke-42. Saya akan baca ayat yang ke-38 yang sudah tahu, Maria dan Marta ya. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. 39, 2, 3. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Bukan berarti seksi konsumsi itu tidak perlu. Ya, nanti saudara mungkin Natal tahun berikutnya tidak usah konsumsi, guys. Kita ibadah saja. Ya kering saudara ya. Jadi dikatakan, tetapi hanya satu saja yang perlu dalam konteks hubungan kita dengan Tuhan. Itu yang paling penting, yaitu harus terkoneksi, terhubung dengan Tuhan. Jadi Maria sih ngomel, dia ngomel sama Tuhan Yesus. Bayangkan beraninya si Marta. Tuhan, gara-gara kamu, ya, saya dibiarkan sendirian oleh Maria mengerjakan, menyediakan konsumsi. Di dalam konsumsi juga penting. Jadi jangan sampai kita dengar firman Tuhan ini lalu saya datang ke rumah saudara, air putih pun saudara tidak beri. Gara-gara ayat ini. Karena memang pikiran Tuhan bilang kan, yang terbaik bukan memberikan konsumsi, tapi harus terhubung dengan Tuhan. Bayangkan beraninya Marta, dia marah sama Tuhan, gara-gara engkau Tuhan, aku dibiarkan sini sibuk terus di dapur. Nah itu sebabnya kalau Natal ya, ada seksi konsumsi. Jadi tempat kami selalu jam 3 seksi konsumsi itu harus sudah selesai. Mau atau tidak mau harus pulang di rumah. Artinya harus diselesaikan supaya waktu ibadah Natal semua hadir. Karena memang ini sesuatu yang sangat penting, harus terhubung, ya. Harus diatur sedemikian rupa supaya terjalin hubungan keintiman yang luar biasa. Jadi kalau kita kembali dalam Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-4 dikatakan di sana sekali lagi, ya. Injil Yohanes 15 ayat yang ke-4, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Saudara, ada beberapa hal yang kita lihat di sini bahwa tinggal di dalam Dia, ya, melekat dengan Tuhan, itu artinya tidak bisa kita berbagi.
Itu bicara tentang keintiman. Mau nggak para istri suami berbagi dari orang lain? Atau sebaliknya? Tentunya tak mau berbagi. Nah itu sebabnya keintiman itu artinya kita tidak boleh berbagi, tapi harus dengan sepenuh hati. Itulah keintiman. Coba saudara katakan lagi, keintiman 1, 2, 3. Tidak boleh berbagi, harus sepenuh hati. Jadi kalau ada orang yang mau berbagi, itu sebenarnya sudah tidak normal. Orang mau berbagi, suaminya mau berbagi dengan istri orang lain dan sebaliknya. Jadi keintiman tidak boleh berbagi. Tuhan bilang tidak boleh ada Allah lain selain ya, yang kamu sembah selain Allah yang benar. Tidak boleh berbagi. Kita melihat sekali lagi saudara, jadi hidup ini harus intim. Aktivitas gereja boleh meriah, hebat, luar biasa persiapannya, ya. Tapi jangan lupa kita harus hidup dalam keintiman dengan Tuhan, supaya dikatakan kamu dapat berbuah. Dan kemudian keintiman itu tidak boleh berbagi. Dan keintiman dengan Tuhan, ya, itu harus kita jalin dengan intensitas yang lebih baik lagi. Tidak boleh ada jeda hubungan keintiman. Harus intim dengan Tuhan. Seperti Paulus tadi. Jadi ilustrasi ini sangat cocok untuk memberikan pemahaman bagi kita bahwa kita harus dekat dengan Tuhan. Tidak hanya kegiatan agama yang kelihatannya hebat, tetapi hidup harus intim dengan Tuhan. Kemudian orang yang meninggalkan Tuhan itu bukan berarti dia berhenti ke gereja, bukan berarti dia berhenti berdoa, bukan berarti dia berhenti beribadah. Ya, bukan hanya sekedar di situ. Mari kita lihat salah satu contoh di dalam firman Tuhan, 1 Raja-Raja 11. Jadi kalau banyak orang merasa dia sudah dekat dengan Tuhan karena semua pelayanan dia terlibat, itu belum tentu saudara. 1 Raja-Raja pasal yang ke-11 ayat yang ke-4. Saya baca ayat yang ketiga mulai. Jadi ini tentang Salomo. Ia mempunyai 700 istri dari kaum bangsawan dan 300 gundik. Istri-istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan. Sebab pada waktu Salomo sudah tua, perhatikan baik, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada Allah-Allah lain, sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya seperti Daud ayahnya. Apakah waktu Salomo punya 700 istri dan 300 gundik itu dia tinggalkan Tuhan? Tidak, ini jelas dikatakan di sini. Pada masa tuanya dia hanya tidak dengan sepenuh hati. Itulah sebabnya saya katakan bahwa orang bisa saja terlibat dalam kegiatan rohani yang luar biasa, tapi sudah tidak dengan sepenuh hati. Maka itulah sebabnya banyak orang-orang percaya yang tidak bertumbuh dengan sehat, bahkan tidak memperlihatkan karakter yang baik, tidak berbuah, karena tidak dengan sepenuh hati. Jadi gambaran firman Tuhan pada sore hari ini,
kita harus seperti pohon, seperti ranting, harus benar-benar nancap, harus benar-benar melekat dengan Tuhan. Dan kita percaya kalau kita terkoneksi dengan Tuhan, kita terhubung dengan Tuhan, maka aliran kuasanya, aliran berkatnya pasti akan turun dalam rumah tangga orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Harus benar-benar melekat. Dan saya terus berupaya. Jadi waktu saya belajar tentang iya, kadang ada rasa tertuduh di dalam hati. Apakah ini pelayanan saya yang berjalan dengan mulus, ya, berjalan dengan tertata rapi, semua pelayan-pelayan mempersiapkan segala sesuatu. Tetapi apakah itu berkenan kepada Tuhan? Seperti Injil Matius yang pasal yang ke-7 ya. Dikatakan bahwa waktu kami dulu membuat mujizat-mujizat, ya, dan lain sebagainya, tapi Tuhan bilang, aku tidak mengenal kamu. Ya, coba dibaca ya. Matius 7 ayat berapa? Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-23. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepada Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Kita baca bersama-sama ayat 23. 1, 2, 3. Sesuatu yang sangat disesali. Karena kita tidak menyadari, kita sudah membuat kegerakan yang luar biasa dalam pelayanan. Padahal karakter kita tidak sesuai dengan harapan Tuhan. Kepada jemaat Efesus tadi, ya, dan kita juga lihat di dalam ayat ini, aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Jadi kalau kita tidak melekat kepada pokok anggur yang benar, ya, jangan-jangan saya juga tidak dikenal Tuhan. Ya. Tapi mari sore hari ini kita mau mendekatkan diri dan kita mau terus melekat dengan Tuhan, ya, supaya aliran kuasanya mengalir dan kita percaya bahwa apa yang dijanjikan oleh Tuhan itu mengalir dalam kehidupan kita orang-orang percaya. Kita bertumbuh, berakar dan berbuah. Ya. Tanpa buah-buah, maka kita tidak akan merasakan sebuah pelayanan yang berhasil. Tapi mari pada sore hari ini, ya, saya tidak akan berkata-kata panjang. Ya, kalau firman Tuhan ini cocok untuk saudara, mari kita ambil. Kalau cocok, tapi saya pikir firman Tuhan itu semua cocok, mau keras, mau lembut. Karena firman Allah berkata bahwa segala tulisan yang dihilangkan oleh Allah bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, ya, untuk memperbaiki kelakuan. Ya, jadi sebenarnya setiap tema itu menuduh saudara dan saya sebenarnya. Ya. Terimalah firman Tuhan ini supaya kita boleh bertumbuh, berakar dan berbuah, dan semuanya guna hormat dan kemuliaan bagi Tuhan, dan berkat Tuhan pasti curah atas kehidupan. Mari saudara kita nyanyi satu pujian. Mari pemain musik kita nyanyi pujian berkata, bawaku lebih dalam, masuk dalam hati-hati.
bawaku lebih dalam, masuk dalam hadirat, lebih lagi, lebih lagi menikmati kemuliaan-Mu. Tuhiku Roh Kudus, dengan kuasa urapan
benar dengan Engkau. Kami melalui firman Tuhan pada malam hari ini mengingatkan kami bahwa kami sebagai umat-Mu tidak hanya dekat, tapi kami mau melekat dengan Engkau. Sehingga ketika kami melekat dengan Engkau, kami boleh berakar di dalam Tuhan, kami boleh bertumbuh, dan kami boleh berbuah-buah, dan semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapak, bahwa akan terus pakai hamba-Mu, urapi hamba-Mu dan urapi dari Tuhan. Sehingga di mana Tuhan tempatkan hamba-Mu, di mana Tuhan bawa hamba-Mu, tetap kemuliaan Allah dinyatakan oleh firman-Mu yang disampaikan, yang merupakan isi hati-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bersyukur buat berkat Tuhan, buat malam hari yang boleh kami nikmati, menjadi kekuatan kami dalam menjalani hari-hari kami. Walaupun hari-hari kami tidak mudah, tapi kami percaya jika kami melekat dengan Tuhan, maka kami akan melakukan apapun yang Kau perintahkan. Terima kasih Bapak, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan kita sudah diberkati oleh firman Tuhan, amin. Terima kasih Bapak Pendeta Hans Tatu yang sudah melayani kita pada sore hari ini. Tuhan memberkati, dan saya juga berterima kasih kepada GPDI Eklesia Sumber Brantas yang sudah luar biasa hari ini menerima kami PGPI untuk boleh beribadah bersama di tempat ini. Tuhan memberkati dan semakin maju pekerjaan Tuhan di tempat ini. Amin. Puji Tuhan, ada beberapa pengumuman yang akan saya sampaikan bahwa PGPI sedang membangun sebuah klub kaum muda ya, pemuda Kristen Kota Batu, diawali dengan pemuda PGPI Kota Batu. Maksudnya ada beberapa kegiatan, mungkin di antara pemuda yang ada di sini ada sudah masuk di dalam WA group yang dibuat. Jadi itu inisiasi dari PGPI Kota Batu. Memang tidak di dalam perkumpulan itu atau di dalam klub pemuda itu tidak akan banyak bicara tentang gereja dan teologi. Mengapa? Karena itu adalah tugas gereja masing-masing, begitu ya. Rencananya maksudnya seperti itu, sehingga ketika pemuda PGPI berkumpul, yang dibicarakan adalah tentang bagaimana membangun hidup menghadapi dunia persaingan yang luar biasa hari ini. Bagaimana kalau mau membangun UMKM, bagaimana kalau punya skill tertentu akan diarahkan kemana, seperti itu ya. Jadi ada juga olahraga dan juga musik. Jadi kaum muda yang diundang di dalam WA group dengan nama CCC, Triple C, singkatan dari Christian Connecting Club. Itu adalah inisiasi dari PGPI, begitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, beberapa yang bisa saya sepilkan kegiatannya adalah bulan Maret ini kita akan mengadakan kompetisi olahraga online, olahraga elektronik, begitu ya, yang tidak perlu lapangan. Kita hanya perlu ruangan saja. Itu nanti di bulan Maret pemuda PGPI akan mengadakan hal itu, dan kemungkinan akan mengundang pemuda-pemuda dari aras nasional yang lain. Silakan yang punya hobi e-sport. Yang akan dikompetisikan itu adalah e-football dan
Mobile Legends. Saya tidak terlalu tahu dengan hal itu ya, Bapak Ibu Saudara. Jadi rupanya kalau anak-anak main game itu sekarang sudah ada wadahnya resmi oleh pemerintah, itu dianggap olahraga otak begitu katanya ya. Baik, selain itu hari Kamis tanggal 19 yang akan datang, saya dan Pak Pendeta Yusak Sihombing kami harus menghadiri rapat pengurus PGPI Jawa Timur di Surabaya, karena Pak Yusak adalah pengurus PGPI Jawa Timur bidang apa Pak Yusak? Eksternal. Kemudian saya adalah pengurus PGPI Jawa Timur bidang wanita. Jadi ada rapat pleno tanggal 19, kami harus berangkat ke Surabaya. Dan pengumuman terakhir, bulan depan, bulan Maret, kita akan beribadah lagi di minggu ketiga, hari Senin, persis seperti hari ini, tanggal 16 ya. Karena Februari dan Maret itu tanggalnya mirip, hampir sama. Tanggal 16 Maret, hari Senin, di GPDI Sejahtera Jilrejo, di gereja saya. Jadi monggo katuran Bapak Ibu, saya mengundang untuk bisa hadir di Jilrejo. Nanti yang melayani firman Tuhan adalah Ibu Pendeta Muda Elizabeth Mayulina Ahanto. Ya, sebetulnya kami saya sudah bikin jadwal, tapi tadi tunggu ACC dari Pak Ketua. Sudah di ACC Pak, puji Tuhan. Jadi sudah ada jadwalnya sampai bulan November. Nanti akan resmi share jadwal itu. Jadi bulan depan, bulan Maret tanggal 16 hari Senin, kita akan beribadah lagi di GPDI Sejahtera Jilrejo yang melayani firman Tuhan Ibu Pendeta Muda Elizabeth Mayulina Ahanto. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk kembali bersama bergabung di Jilrejo di tempat saya. Bersedia hadir? Amin ya, puji Tuhan. Baik, demikian pengumuman yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan kegiatan PGPI beberapa waktu ke depan ini. Nanti akan ada pengumuman di bulan yang akan datang. Sebelum kita tutup, saya serahkan ini kepada Bapak Pendeta Yusak Sihombing untuk menutup di dalam doa, dan mungkin sebelum menutup ada sesuatu yang ingin disampaikan. Monggo. Mari kita patuh berdiri. Kami PGPI Kota Batu bersekutu berfellowship satu dengan yang lain untuk kami boleh memuji, menyembah, mengagungkan Engkau, untuk kami boleh semakin hidup melekat kepadamu Tuhan. Karena itulah Roh Kudus berikan kami kekuatan untuk kami boleh menjalani hidup seturut dengan kehendak-Mu melalui kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengarkan.
Tuhan berkati hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat-Mu, Bapak Pendeta Statu bersama keluarga dan jemaat. Tuhan semakin pagi lebih hari lebih hari, nama Tuhan dipermuliakan. PGB Kota Batu boleh semakin maju karena Roh Kudus terus mengurapi dan memberkati kami. Terima kasih Bapa di surga, berkati seluruh jemaat malam hari ini, kekuatan, kesehatan, damai sejahtera, panjang umur Tuhan limpahkan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Mari kekasih Tuhan, kita tinggalkan tempat ini, bawalah berkat dari Allah Bapa di surga, kasih anugerah damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dalam pengurapan Allah Roh Kudus memberkati, menaungi, menyertai kita sekalian malam hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Pulang dengan berkat dan mujizat di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Semua yang percaya diberkati Tuhan berkata,